Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Faibel 85. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini aku bakalan ngajak kalian buat jalan-jalan lagi. Ini adalah perjalanan aku sama suami aku dari Kota Padang menuju ke Kabupaten Solok ya guys. Untuk cuaca hari ini cerah ya guys, panas, dan ini kita berjalan di waktu atau di jam nanggung ya, sekitar jam 11-an keluar rumah dari Padang dan kita menuju ke Kabupaten Solok. Itu perkiraan sekitar 1-2 jam ya guys. Nah, saat ini kita sedang berada di jalur tanjakan yang viral di Sumatera ya guys, yaitu tanjakan Sitinjau Lawi. Tanjakan Sitinjau Lawi ini adalah sebuah tanjakan ekstrim ya, yang berlokasi di ruas jalan di Jalan Lintas Sumatera, rute Padang Arusoka terus ke Solok ya guys, tepatnya di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat guys. Nah, kenapa dinamakan dengan tanjakan Sitinjau Lawi guys? Karena dari beberapa titik pengendara atau mungkin kita ya mengendarai di sini tuh dapat melihat keindahan laut sepanjang pantai barat Padang guys. Tanjakan Sitinjau Lawi ini merupakan tanjakan yang sangat curam ya guys, dengan kemiringan sekitar 45 derajat dan dibarengi dengan tikungan-tikungan berbentuk huruf U ya guys, serta jurang yang sangat curam di salah satu sisinya. Nah, maka dari itu pengendara yang melintas baik itu motor, mobil pribadi, bus hingga truk harus sangat berhati-hati ya guys ketika melewati tanjakan ini, karena di sini sering banget terjadi kecelakaan guys, seperti kendaraan yang gagal menanjak atau kendaraan yang mogok atau slip ban yang menyebabkan kendaraan terjatuh atau bahkan terguling di tanjakan Sitinjau Lawi ini guys. Ini nanjaknya sampai mana? Nah, ini macet ya guys, seperti yang kita lihat nih di depan sini tuh antri kendaraan naik dan turun ya, karena emang tadi di bawah itu ada perbaikan jalan, jadi di sini mobil kita antri ini tuh pas banget di tanjakan ya guys, jadi kita sangat harus berhati-hati ketika kita lewat sini guys. Jalur yang dilewati dari Padang ke Solok itu memang sangat rawan ya kalau malam, karena ini jalanannya tuh jarang banget ada rumah. Di sini tuh kayak kita naik gunung gitu ya guys, jadi banyak banget pohon-pohon rimbun dan kayak bukit-bukit kecil gitu guys. Nah, ini kita udah mau memasuki Kota Solok atau Kabupaten Solok ya guys. Udah ada tugu selamat datang di Kabupaten Solok guys. Ini kita udah memasuki Kabupaten Solok guys. Dari rumor-rumor yang beredar ya guys, jalur Padang ke Kota Solok ini sangat rawan banget yang namanya ditemukan mayat yang tidak utuh ya guys, tapi bukan di situ lokasi mereka menghabisinya, di lokasi lain dan dibuang di jalanan-jalanan sekitar jalur Padang Solok ini guys, karena di sini memang sepi dan memang nggak ada rumah ya guys. Seperti yang kita lihat ini
sepanjang perjalanan tuh jarang banget ada yang namanya rumah. Mungkin ada sedikit pemberhentian truk seperti ini atau warung-warung kecil, itu juga tidak dibuka sampai 24 jam ya guys. Di sisi kanan kiri kita ini masih banyak banget yang namanya pinus tinggi ya guys. Mungkin kalau di tempat-tempat kita atau di Jawa itu kayak gini cuma ditemukan di sekitar area pergunungan ya, atau kampung-kampung ya guys. Ini kita temukan di jalur utama Padang ya guys. Emang masih ada binatang-binatang itu? Monyet paling. Monyet doang kan? Apa ada yang lain? Ini biasanya orang jual jagung bakar Sore. Ini dari tadi ada warung-warung juga seperti di pinggir jalan ini ya, yang pakai tenda, tapi jarang juga yang dibuka ya guys. Nggak ada yang dibuka malah dari tadi nih. Kita mau cari buah aja atau cari makan kecil aja dari tadi susah ya guys, nggak ada, dan nggak ditemukan gitu warung yang buka. Sedikit informasi tentang kota Solok ya guys. Jadi kota Solok ini dijuluki dengan kota beras ya guys, karena di kota Solok ini merupakan daerah penghasil beras berkualitas tinggi guys, dan beras itu dikenal dengan merek Bareh Solok. Julukan kota beras ini sangat melekat ya guys pada kota Solok, bahkan menjadi bagian dari identitas budaya dan sering diangkat dalam lagu daerah seperti Bareh Solok guys. Kota Solok ini juga dikenal sebagai kota Serambi Madinah ya guys, karena perannya sebagai pusat keagamaan dan budaya di Provinsi Sumatera Barat guys. Julukan kota Serambi Madinah ini diberikan karena peran historis dan sosialnya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan budaya di Sumatera Barat, yang tercermin dari keberadaan tempat-tempat ibadah seperti Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di kota Solok ini guys. Di kota Solok ini ada berbagai macam mayoritas agama ya, nggak cuma Islam, tapi di sini juga ada Kristenan, ada Protestan, ada Katolik juga guys. Tapi ada tapinya juga, di sini paling tinggi adalah mayoritas beragama Islam ya guys. Nah, dari 100% itu agama Islam di kota Solok ini memegang sekitar 98,99% orang yang menganut agama Islam ya guys, mayoritas agama Islam. Sedangkan kalau di Kristen itu sekitar 1,01%, sekitar itulah ya. Terus di Protestan tuh ada sekitar 0,65%, sedangkan di Katolik ada sekitar 0,36% guys. Di kota Solok, Sumatera Barat ini juga mempunyai suku ya guys. Jadi kota Solok, Sumatera Barat ini masuk ke dalam suku Singkuang guys. Nah, suku Singkuang ini adalah klan Minangkabau yang ditemukan di wilayah 50 kota guys. Solok, Padang Panjang, hingga Tanah Datar. Jadi suku ini juga sering disebut suku Tujuh Parwik yang masih berkerabat dengan suku Singkuan. Jadi guys, kota Solok ini adalah sebuah nama yang mengandung makna mendalam bagi penduduknya guys, dan memancarkan pesona sejarah yang kaya serta kekayaan budaya yang memikat guys. Di Kabupaten Solok ini juga nggak cuma sebagai penghasil beras
paling tinggi di Sumatera ya guys, tapi ini juga termasuk penghasil bawang merah tertinggi di Sumatera Barat ya guys. Kabupaten Solok ini terletak di Provinsi Sumatera Barat ya guys, di Indonesia. Kota ini bukan hanya sebuah tempat guys, tetapi juga suatu cermin dari warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini guys. Kota Solok ini juga memiliki asal usul ya guys. Jadi kota Solok ini asal usul dari nama kota Solok ini berasal dari sebutan Nagari Solok yang seiring waktu menjadi populer sebagai cara untuk menyebut asal daerah seseorang saat berada di luar daerahnya guys. Jadi meskipun seorang tersebut sesungguhnya atau dia sebenarnya berasal dari kota lain, itu mereka tetap bilang kalau mereka itu berasal dari kota Solok ya guys. Kenapa demikian? Karena konon sebutan Solok memiliki arti selok atau baik guys. Nah guys, kita udah berada di depan kantor Kabupaten Solok ya guys. Dan tepat di sebelah kantor Bupati Kabupaten Solok ini ada area taman dari Tugu yang bernama Tugu Ayam Kukuak Balengge namanya, atau jika diartikan namanya itu ayam kokok bertingkat, yang mana memang suara kokok ayam jantan khas daerah ini bunyinya bertingkat atau berlapis guys. Di sini juga ada taman ya guys. Taman ini berbentuk segitiga dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Solok untuk tempat bersantai saat pagi dan sore hari guys. Sini juga banyak banget jajanan-jajanan yang dijajakan oleh masyarakat daerah Solok sini ya guys. Nggak perlu khawatir ya buat yang membawa kendaraan, karena di sini ada area parkir yang sangat luas guys, jadi tidak usah khawatir motor atau kendaraan kita bakal diparkir di bagian mana guys. Jadi Tugu Ayam ini berada di Jalan Lintas Sumatera ya guys, tepatnya di Jalan Raya Padang Solok. Kemudian menjadi salah satu ikon khas dari Kabupaten Solok itu sendiri guys. Banyak juga para pengendara jalan lintas Sumatera yang singgah sejenak untuk beristirahat di area Tugu ini guys. Selain hawa atau udaranya yang sejuk, pemandangan pegunungan serta hamparan hijau dan pemukiman penduduk sangat memanjakan mata pengunjung guys. Dengan kondisi ini tentu area ini sangat berpotensi menjadi spot wisata guys. Area ini biasanya menjadi rest area bagi para pengendara kendaraan yang melewati jalan lintas Sumatera ya guys. Jadi mungkin perlu pembenahan di beberapa bagian agar menjadi rest area yang representatif, sehingga akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar Solok ini guys. Jadi satu Tugu Ayam itu aja sudah memberikan penjelasan tentang banyak hal di kota Solok ini ya guys. Oke guys, itulah tadi sedikit informasi tentang kota Solok, tentang jalur dari Padang ke Solok, tentang legenda Solok, dan tentang bagaimana asal usul kota Solok sebenarnya ya guys. Dan semoga informasi yang aku berikan ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita semuanya ya guys, dan sedikit menambah pengetahuan untuk kita semua guys. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai di menit ini. Terima kasih buat yang udah selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya guys. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Karena sebentar lagi kita udah mau turun ya guys, kita udah mau nyampe ke rumah, jadi
diudahin dulu videonya ya guys ya. Sehat selalu, sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye, see you next time. Coykin.